warahmatullahi wabarakatuh. And hello friend, we are from group 2 and my name is Iis Istiqomah as the first speaker and Amelia Sulistiani as the second speaker and Marhani as the third speaker and Nadia Saskia Safira as the fourth speaker and Rina Angriani as the fifth speaker and Mutmaina as the last speaker. So our group material is about children construct grammar, and I want to explain about the innateness hypothesis and stage in language acquisition. The first is the innateness hypothesis atau yang biasa dikenal dengan hipotesis nurani. Dalam pemerolehan bahasa, teori yang paling mendasar yaitu hipotesis nurani. Yang menyebutkan bahwa pemerolehan bahasa sangat didukung dengan adanya LAD or Language Acquisition Device. Hipotesis nurani lahir dari beberapa pengamatan yang dilakukan oleh para pakar terhadap pemerolehan bahasa anak. Lernberg 1967 dan Chomsky 1970. Di antara hasil pengamatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua anak yang normal akan memperoleh bahasa ibunya apabila diperkenalkan dan tidak diasingkan dari kehidupan bahasa ibunya. Yang kedua, pemerolehan bahasa tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Pemerolehan bahasa terjadi secara merata, baik untuk anak yang cerdas maupun yang tidak cerdas. Yang ketiga, kalimat yang didengar anak seringkali tidak gramatikal, tidak lengkap, dan sedikit jumlahnya. Yang keempat yaitu proses pemerolehan bahasa anak-anak erat kaitannya dengan proses pematangan jiwa anak. Nah, yang terakhir, struktur bahasa yang rumit, kompleks, dan bersifat universal mampu dikuasai anak-anak dalam waktu singkat, yaitu dalam kurun waktu sekitar 3 atau 4 tahun saja. Nah, mengenai hipotesis nurani bahasa, Chomsky dan Miller mengatakan adanya alat khusus yang dimiliki oleh anak-anak sejak lahir untuk dapat berbahasa. Alat itu dinamakannya Language Acquisition Device atau LAD yang berfungsi untuk memungkinkan seorang anak-anak memperoleh bahasa ibunya. Nah, yang kedua yaitu Stage in Language Acquisition atau yang biasa dikenal dengan tahap pemerolehan bahasa. Nah, tahap pemerolehan bahasa pada seorang anak merupakan masalah yang sangat menarik jika dikaji di bidang psikolinguistik. Pemerolehan bahasa berhubungan dengan proses penerimaan bahasa dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa harus dapat dibedakan dengan pembelajaran bahasa atau yang dikenal dengan language learning. Di dalam pembelajaran bahasa mengacu pada proses pemerolehan bahasa anak saat mereka mempelajari bahasa kedua setelah mereka memperoleh bahasa pertamanya. Nah, proses pemerolehan bahasa terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap pengocehan atau babbling. Yang kedua, tahap satu kata atau holofrastis. Nah, yang ketiga yaitu tahap dua kata dan yang terakhir itu tahap menyerupai telegram atau telegraphic speech. Nah, yang pertama yaitu tahap mengoceh atau vokalisasi bunyi. Pada umur sekitar 6 minggu, bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi dalam bentuk teriakan, rengekan, dekur,
bunyi yang dikeluarkan oleh bayi mirip dengan bunyi konsonan atau vokal. Akan tetapi, bunyi-bunyi ini belum dapat dipastikan bentuknya karena memang belum terdengar dengan jelas. Yang kedua yaitu tahap satu kata atau holofrastis. Nah, di tahap ini berlangsung ketika anak berusia antara 12 sampai 18 bulan. Ujaran-ujaran yang mengandung kata-kata tunggal diucapkan anak untuk mengacu pada benda-benda yang dijumpainya sehari-hari. Nah, yang ketiga itu tahap dua kata. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 18 sampai 20 bulan. Ujaran-ujaran yang terdiri atas dua kata mulai muncul seperti mama, mam, dan papa ikut. Nah, yang terakhir itu ujaran telegrafis. Pada usia 2 sampai 3 tahun, anak mulai menghasilkan ujaran kata ganda atau disebut juga ujaran telegrafis. Anak juga sudah mampu membentuk kalimat dan mengurutkan bentuk-bentuk itu dengan benar. Kosakata anak berkembang dengan pesat, mencapai beratus-ratus kata dan cara pengucapan katanya semakin mirip dengan bahasa orang dewasa. Oke, saya kira cukup pemaparan materi dari saya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amelia Susiani and I will continue the material from IIF Istiqomah. So my material is about the perception and production of speech sounds. So, what is perception or what is ujaran? Ujaran adalah suara murni atau tuturan langsung dari sosok yang berbicara. Jadi, ujaran itu adalah sesuatu yang baik berupa kata, kalimat, gagasan yang keluar dari mulut dan mempunyai arti. Nah, dari ujaran ini muncullah makna sintaksis maupun makna pragmatik. Selanjutnya yaitu proses ujaran pada anak. Yang pertama adalah berceloteh. Nah, perilaku berceloteh atau crying behavior merupakan perilaku yang ditandai dengan upaya untuk mengeluarkan suara-suara yang belum ada artinya bagi bayi. Perilaku berceloteh diantaranya berteriak atau squalls, mendenguk atau gurgles, dan mengeluarkan kata-kata seperti a. Mulai dapat bermain dengan menggunakan suara-suara berbagai respon terhadap kata-kata yang didengarnya. Pada usia sekitar 3 bulan dan pada usia sekitar 3-6 bulan, bayi mengeluarkan suara untuk menunjukkan ekspresi perasaan emosi positif dan negatif, perasaan bahagia, gembira, senang, sedih, marah, dan lain-lain. Nah, celotehan pada umumnya terbagi dua, yaitu reduplikasi atau celotehan pada bayi usia 6-7 bulan. Misalnya, bayi membunyikan ba ba ba. Selain itu, masih ada celotehan yang lebih bervariasi pada bayi usia 11-12 bulan. Misalnya, bayi membunyikan bi go bu babu. Celotehan tersebut terus mereka praktekkan dan kuasai sebelum digunakan dalam berkomunikasi. Nah, tahap selanjutnya yaitu proses ke sebuah ujaran. Pada masa ini, muncul fenomena yang dinamakan idiomorf. Apa itu idiomorf? Idiomorf adalah penyederhanaan percakapan dewasa atau berhubungan dengan suara benda yang mereka lihat. Idiomorf menggarisbawahi beberapa aspek penting dalam perubahan. Yang pertama, mereka menunjukkan bahwasanya bahasa anak kreatif. Anak-anak tidak hanya meniru bahasa orang dewasa, tetapi sebaliknya, kadang-kadang mereka mengambil bahasa ini dan menggunakannya dengan cara yang berbeda. Kedua, idiomorf menunjukkan bahwa anak-anak telah belajar untuk tetap konsisten ketika mengacu ke sebuah objek. Hanya beberapa saat sebelumnya, mereka juga mungkin telah menggunakan berbagai suara dalam kombinasi acak dan berharap yang terbaik. Konsistensi idiomorf menunjukkan bahwa anak mengetahui untuk tetap konsisten bahkan jika mereka memahami bahwa benda memiliki nama. Atau mungkin mereka tahu benda tersebut tapi belum tahu nama-namanya.
Nah, dalam kedua kasus yang idiomorf yang tadi saya sebutkan adalah tahap transisi antara bercakap-cakap dan kata-kata yang benar, yang menunjukkan bahwa kesadaran anak tentang proses komunikatif mungkin mendahului pengetahuan mereka tentang struktur bahasa. Misalnya, anak mengucapkan kata caca untuk merujuk pada kata benda milk atau susu. Nah, proses selanjutnya yaitu proses fonologis pada kata-kata awal. Beberapa proses fonologis yang biasanya ditemukan dalam ujaran pertama anak yaitu reduksi, koalescens, asimilasi, dan reduplikasi. Yang pertama, reduksi. Nah, reduksi terjadi ketika anak-anak menghapus atau menghilangkan suara. Misalnya, mereka bilang tor untuk kata store dan mereka bilang bau untuk kata bottle. Yang selanjutnya adalah coalescence. Terjadi ketika fonem dari suku kata yang berbeda digabungkan menjadi satu suku kata, seperti mereka bilang puff untuk kata pacifier. Nah, yang selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi terjadi ketika anak-anak mengubah satu suara untuk membuatnya mirip dengan suara lain dalam kata yang sama. Seperti mereka mengatakan nance untuk kata dance, dan mereka bilang fit untuk kata sweet, mereka bilang mince untuk kata beans. Selanjutnya yaitu reduplikasi. Nah, terjadi ketika satu suku kata dari kata multisilabik diulang, seperti dada untuk daddy. Baiklah, materi saya selanjutnya yaitu first words atau kata pertama. Nah, dari first word ini ada beberapa tahap atau masa. Yang pertama adalah masa holofrase. Masa holofrase yang berlangsung antara umur 1 sampai 2 tahun. Pada masa ini, anak-anak mengucapkan satu kata dengan maksud menyampaikan sebuah kalimat. Saat seorang anak menyebutkan kata cucu, caca, yaya, mama, tata, atau nana, yang kemungkinan berarti susu, atau kakak, atau saya, makan, atau kakak, atau mana, maka maksud anak tersebut mungkin untuk menyampaikan sebuah kalimat seperti saya ingin minum susu, atau mainan kakak, saya yang punya benda itu, saya ingin makan, atau saya ingin ikut kakak. Atau mungkin juga kalimat lain, tergantung pada konteks anak tersebut menunjuk atau menginginkan sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan yang selanjutnya yaitu masa permulaan dua kata, terjadi pada umur 2 sampai 3 tahun. Nah, pada masa ini anak sudah mulai mengucapkan dua buah kata, yang pada awalnya ucapan dengan dua buah kata ini mungkin saja gabungan dari dua buah holofrase seperti ma dan cucu, yang berarti ibu saya sedang membuatkan saya susu. Nah, akhirnya barulah mengucapkan dua buah kata yang sebenarnya seperti kata ju, de. Untuk sebenarnya dia bilang tuh baju itu punya ade. Nah, untuk masa atau proses selanjutnya yaitu barulah masuk pada proses penggunaan tata bahasa. Nah, untuk materi ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhanis. Saya pemateri ketiga dan saya akan melanjutkan Development of Grammar atau perkembangan tata bahasa. Perkembangan bahasa pada diri manusia merupakan bagian dari perkembangan kognitif. Perkembangan bahasa sebagai salah satu dari kemampuan dasar yang harus dimiliki anak sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik perkembangannya. Selama masa ini, berbicara pada diri sendiri merupakan bagian dari kehidupan. Ia akan berbicara dengan berbagai topik yang tentang berbagai hal, melompat dari satu topik ke topik lainnya. Pada saat ini, anak sangat senang bermain bahasa dan bernyanyi. Pada usia 4-5 tahun, anak sudah dapat berbicara dengan bahasa yang baik. Hanya sedikit kesalahan ucapan yang dilakukan anak pada masa ini. Ketiga, pada perkembangan selanjutnya, anak akan bertindak tanpa berbicara. Apabila hal ini terjadi, maka anak telah mampu menginternalisasi percakapan egosentrisnya berdasarkan sudut pandang sendiri ke dalam percakapan di dalam dirinya sendiri. Anak yang banyak melakukan kegiatan berbicara pada diri sendiri yang dilanjutkan berbicara di dalam kepada orang lain lebih memiliki kemampuan sosial daripada anak yang pada fase praoperasional kurang melakukan kegiatan tersebut.
Oke, selanjutnya acquisition of phonology atau akuisisi fonologi. Menurut Carson 1983 mengatakan bahwa pemerolehan adalah proses ambang sadar yang identik dengan proses yang dilalui anak dalam memperoleh bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya tidak sadar bahwa ia tengah memperoleh bahasa, tetapi ia hanya sadar bahwa ia tengah menggunakan bahasa untuk komunikasi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemerolehan bahasa pertama adalah suatu proses bagaimana anak memperoleh kemampuan bahasa ibunya secara alamiah sesuai dengan perkembangan kognitif, interaksi sosial, dan perkembangan linguistik anak itu sendiri. Sementara menurut Jacobson 1971 dan Darjo Widjojo 2012 mengatakan bahwa pemerolehan bahasa pada anak sejalan dengan konsep universal pemerolehan fonologi. Dalam penelitiannya, Jacobson mengamati pengeluaran bunyi-bunyi oleh bayi pada tahap membabel atau membabling, menemukan bahwa bunyi yang normal mengeluarkan berbagai bunyi yang berbagai atau beragam bunyi dan vokalisasinya, baik bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Namun ketika bayi mulai memperoleh kata pertamanya kira-kira 0 sampai 1 tahun, makanya kebanyakan bunyi-bunyi ini menghilang. An example is the exchange between the linguist Neil Smith and his 3-year-old son Amal. At this age, Amal's pronunciation of mouth is mouse. And Neil Smith, what does mouse mean? Amal, like a child. Neil Smith, yes, what else? Amal, nothing else. Kemudian Neil Smith, it's a part of your heart. Amal, fascinated. Terus Neil Smith, touching as a mouth, what this? Kemudian Amal menjawab mouse. Pada percakapan ini yaitu bahwa Neil Smith yaitu memberikan pembenaran kepada ujarannya bahwa kata mouse itu mouth itu sama dengan bahwa kata mouse itu tidak sama dengan mouth. Oke, selanjutnya the acquisition of word atau meaning, the acquisition of word meaning atau akuisisi makna kata. Ketika anak belajar berbahasa, sesungguhnya ia telah memiliki model berbahasa yang bawahnya sejak lahir. Oleh karena itu, anak belajar berbahasa tidak hanya belajar satu kalimat, tetapi lebih kepada internalisasi sistem bahasa untuk memperoleh pemahaman yang membuat kalimat baru. Selain keteraturan fonologis, kosakata awal anak memberikan wawasan tentang bagaimana anak-anak menggunakan kata-kata dan membangun makna kata. Selain keteraturan fonologis, kosakata awal anak memberikan wawasan tentang bagaimana anak-anak menggunakan kata-kata dan membangun makna kata. Tetapi bagaimana anak-anak arti kata, bagaimana anak-anak mempelajari arti kata-kata, kebanyakan orang tidak melihat akuisisi gambar sebagai masalah besar. Pandangannya intuitifnya adalah bahwa anak-anak melihat suatu objek, ibu mengucapkan sepatah kata dan anak itu menghubungkan suara dengan objek tersebut. Namun ini tidak semudah kelihatannya seperti yang ditujukan kutipan berikut. Akuisisi makna dari kata anak biasanya menunjukkan penggunaan bahasa yang berkembang untuk tujuan sosial. Misalnya ibu mengatakan kucing dan si anak secara tidak sengaja mengaitkan kata tersebut dengan binatang harimau. Mengapa? Karena anak yang baru pertama kali dia lihat yaitu binatang harimau, maka ia akan menyebut atau mengartikan itu sebagai kucing besar atau harimau karena ia baru memiliki konsep kucing yang sering dilihatnya. Jadi, seperti contoh di atas bahwa anak harus mempelajari kata yang sesuai dengan makna yang disebutkan oleh ibunya. Bagaimana agar anak itu bisa memahami makna tersebut, yaitu dengan cara kami menjelaskan kata tersebut dengan menunjukkan objek atau skema di depannya. Misalnya kami menjelaskan pada anak tersebut bahwa harimau binatang yang memiliki tubuh yang sangat besar, sedangkan kucing itu memiliki tubuh yang sangat kecil. Dengan ini anak itu bisa memahami makna kata yang diujarkan oleh ibunya. Seperti contoh lain, setelah mendengar kata anjing di hadapan seekor anjing, itu bagaimana anak tersebut mengetahui hal itu, yaitu mengetahui hal itu bisa merujuk pada makhluk berkaki 4, berbulu dan menggonggong. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa anak-anak sering sekali melebih-lebihkan arti sebuah kata.
Dan sekarang anak dapat mempelajari sebuah kata seperti papa atau daddy yang pertama kali ia gunakan untuk ayahnya sendiri dan kemudian memperluas maknanya untuk diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Saskia Safira. Saya akan melanjutkan presentasi tentang morfologi acquisition. Pengertian morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Sedangkan di dalam kajian biologi, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk sel-sel tumbuhan atau jasad-jasad hidup. Memang selain bidang kajian linguistik, di dalam kajian biologi ada juga digunakan istilah morfologi. Kesamaannya mereka sama-sama mengkaji tentang bentuk. Pengertian morfologi dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu Ramlan tahun 1997. Morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik secara fungsi gramatikal maupun secara fungsi semantik. Di dalam bahasa Indonesia, belum diketahui bagaimana perkembangan morfologi pada bahasa anak, karena belum ada penelitian di bidang tersebut. Menurut Slobin tahun 1973 menemukan pada 40 bahasa anak yang telah diselidiki adanya kesamaan hukum-hukum perolehan bahasa atau operating principle. Dalam sebutannya antara lain, prinsip operasional 1. Pada awal pengenalan kata, anak-anak mencari dan akhirnya menemukan bahwa kata-kata itu bermacam-macam bentuknya dan bermacam-macam pula maknanya. Melalui bantuan konteks, lambat laun si anak mengetahui bahwa misalnya perkataan bau dan bahu, tahu dan tahu, tas dan pas, dan lain-lainnya. Sepintas masing-masing pasangan tersebut terdengar apabila diucapkan menunjuk kepada hal yang berbeda. Mereka mengetahui hal ini karena orang dewasa selalu memakai pasangan kata tersebut di dalam situasi, kondisi, dan kejadian yang berbeda-beda. Di prinsip operasional 2, anak-anak menemukan bahwa dua hal yang harus dibedakan yaitu kata-kata tugas atau function word, dan imbuhan-imbuhan juga, bahwa akhiran atau sufiks an, kan, dan i selalu berhubungan dengan kata kerja, sufiksnya dengan kata benda, ada ulangan, dan sebagainya. Di prinsip operasional 3, adanya kecenderungan anak mengadakan generalisasi seperti telah diuraikan sebelumnya. Di prinsip operasional 4, bahwa anak-anak memperhatikan akhiran atau sufiks dan memakainya lebih dahulu daripada awalan atau prefiks. Di prinsip operasional 5, anak-anak dapat memahami penempatan kata dan urutan kata itu, dan dapat memisahkan antara awalan dan akhiran serta pemakaiannya, sehingga tidak terbalik atau keliru dalam pemakaian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang syntax acquisition atau perkembangan sintaktik pada anak. Susunan sintaktis paling awal terlihat pada usia kira-kira 18 bulan, walaupun pada beberapa anak terlihat pada usia 1 tahun, bahkan lebih dari 2 tahun. Awalnya berupa kalimat 2 kata. Rangkaian 2 kata berbeda dengan masa kalimat 1 kata, sebelumnya yang disebut dengan masa holoprastis. Kalimat 1 kata bisa ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks penggunaannya, hanya mempertimbangkan arti kata semata-mata. Tidaklah mungkin kita menangkap makna dari kalimat 1 kata tersebut. Peralihan dari kalimat 1 kata menjadi kalimat yang merupakan rangkaian kata terjadi secara bertahap. Pada waktu kalimat pertama terbentuk, yaitu penggabungan 2 kata menjadi kalimat. Rangkaian kata tersebut berada pada jalinan intonasi. Jika kalimat 2 kata memberi makna lebih dari 1, maka anak membedakannya dengan menggunakan pola intonasi yang berbeda. Perkembangan perolehan sintaksis meningkat pesat pada waktu anak menjalani usia 2 tahun dan mencapai puncaknya pada akhir usia 2 tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rina Angriani, and now I will continue the material about the acquisition of pragmatic.
atau akuisisi pragmatik. Selain memperoleh aturan tata bahasa, anak-anak harus mempelajari penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks atau pragmatik. Adapun contoh berikut ini, ketidakselesaian interaksi antara ayah dan anak, yang menunjukkan bahwa Zoe belum sepenuhnya memperoleh prinsip-prinsip percakapan dalam pragmatik. Dalam percakapan tersebut, si ayah bilang kepada Zoe, "Hai, Zoe, what are you watching?" Zoe bilang TV. Lalu si ayah bilang lagi, "I know it's TV. I mean, what kind of a show are you watching?" Lalu Zoe bilang, "A TV show." Zoe bilang dia sedang menonton pertunjukan TV. Mungkin karena dia tahu hanya TV, dia tidak tahu jenis film apa yang dia nonton. Selanjutnya ayahnya bilang, "I know that, but which TV show is it?" Dan Zoe menjawab, "This one." Padahal ayahnya bilang acara TV yang mana itu, tapi Zoe bilang itu satu. Itulah contoh di mana anak belum sepenuhnya memperoleh prinsip percakapan pragmatik yang belum sesuai dengan konteks. Tetapi pada saat anak mengenal kata dan menyusun kalimat sederhana, meskipun tidak beraturan, anak mulai memerhatikan konteks. Pada bidang pragmatik, akuisisi bahasa anak telah terlihat tentang pemahaman kapan mereka menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga sesuai dengan konteks percakapan. Misalnya, anak-anak mampu menerapkan penggunaan kata aku, kamu, mereka, dan dia sesuai dengan situasi pada siapa mereka berbicara. Tetapi kesalahan tipikal yang dilakukan anak-anak pada saat ingin menyebut diri mereka sendiri dengan menggunakan kata ganti kamu atau you. Misalnya mengatakan, "You want to talk a walk." Ketika yang dia maksud adalah "I want to take a walk." Aku ingin jalan-jalan. Anak-anak pun tidak selalu mematuhi aturan pragmatik untuk artikel. Anak usia 3 tahun cenderung menggunakan kata definite article sebagai artikel tak tentu atau indefinite article untuk memperkenalkan hal baru. Seperti definite article the, seperti dalam contoh the boy, dapat digunakan dengan tepat hanya jika pembicara dan pendengarnya tahu apa yang sedang dia dibicarakan. Seorang anak membutuhkan waktu beberapa bulan atau sampai tahunan untuk menguasai aspek pragmatik yang melibatkan penetapan determiners dan kata ganti atau pronoun. Aspek-aspek lain pragmatik diperoleh sejak dini. Anak-anak dalam tahap holoplastik menggunakan ucapan satu kata mereka dengan kekuatan ilokusi yang berbeda, seperti ucapan up yang diucapkan oleh anak pada usia 16 bulan atau usia 1,5 tahun mungkin berupa pernyataan sederhana seperti permintaan pick me up atau jemput aku. Oke, the next material pada bagian ke-6, the children construct grammar, yaitu the development of auxiliary, a case study, atau pengembangan auxiliary studi kasus. Penguasaan bahasa melibatkan pengembangan dalam berbagai komponen seperti leksikon, fonologi, morfologi, dan sintaksis, serta pragmatik. Sebagai contoh, pada kasus pengguna auxiliary dalam bahasa Inggris, seperti anak-anak dalam tahap telegraf biasanya tidak menggunakan alat bantu, seperti can, will, and do, dan mereka sering menghilangkan be and have dari ucapan mereka, seperti I like this movie atau I see this movie. Demikian pula dalam pertanyaan yes no dan WH question dalam bahasa Inggris dibentuk dengan alat bantu untuk mendahului subjek. Tetapi meski anak berusia 3 tahun tidak memiliki alat bantu kontrol yang produktif, dia mampu membentuk kalimat dan pertanyaan negatif.
Selama tahap telegraf, anak membuat pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Pada pertanyaan yes no question, Mommy sleep. Maksudnya di sini si anak bertanya sama ibunya, apa dia tidur? Dan pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yes no. Sedangkan pada WH question, contohnya what doing? Dalam contoh tersebut, karena tidak adanya alat bantu, tetapi sebagai orang dewasa tidak begitu sulit untuk dipahami. Namun, anak-anak pada tahap ini memahami konsep pragmatik. Anak yang berkata no atau tidak saat disuruh tidur siang, dia akan tahu persis apa yang dia maksud, bahwa si anak gak mau tidur siang. Oke, I think enough. And the next material akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah akan melanjutkan materi dari saudari Nadia Saskia, di mana materi saya ada dua. Yang pertama adalah setting parameters. Di sini dijelaskan bahwa ada aspek sintaksis yang didapatkan oleh anak dengan sangat cepat, bahkan saat mereka masih dalam tahapan telegraf. Dan sebagian besar perkembangan awal ini sesuai dengan apa yang sebelumnya kami sebut sebagai parameter universal grammar, bahwasanya di mana salah satu parameter yang kita bahas di sini adalah parameter head, yaitu menentukan apakah head frase muncul sebelum atau sesudah komplementnya, dan anak-anak menghasilkan urutan kata yang benar dari bahasa mereka dalam mengucapkan multi kata paling awal, dan mereka memahami urutan-urutan kata bahkan ketika mereka berada dalam tahapan produksi satu kata. Dan menurut model parameter universal grammar, anak-anak sebenarnya tidak harus merumuskan aturan urutan-urutan kata. Materi yang kedua adalah acquisition of second language. Pada materi ini, untuk anak-anak tunarunggu yang lahir dari orang tua, penanganan tunarunggu secara alami dihadapkan pada bahasa isyarat. Seperti halnya pada anak-anak yang mendengar secara alami dihadapkan pada bahasa lisan. Dan mengingat aspek-aspek universal dari bahasa isyarat dan bahasa lisan itu tidak berbeda, maka kita tidak heran bahwa perkembangan bahasa pada anak-anak tunarunggu ini sejalan dengan tahapan penguasaan bahasa lisan. I think enough for me.